I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, and 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Menurut Beliangi, dalam ensiklopedia administrasi, pensiun adalah tunjangan balas jasa yang diterima seorang pegawai yang sudah tidak bekerja lagi, karena sudah dianggap mencapai umur lanjut dan telah melakukan tugas pekerja dengan baik selama masa aktif bekerja. And all my name to you. Pensiun merupakan upaya untuk memberikan penghasilan kepada pegawai yang lebih setia mengabdi dan berjasa kepada negara. Hak pensiun tidak terbatas pada pegawai saja, tetapi diberikan kepada janda atau dudanya atau anaknya yang berusia di bawah 25 tahun. Adapun tujuan pensiun sebagai berikut. Make you mine, make you mine. Darling, and 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지. Dan adapun manfaat pensiun. Beberapa manfaat dari program pensiun pegawai antara lain: 1. Dikelola tanpa adanya komplikasi untuk membuktikan bahwa karyawan yang telah lanjut usia sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat pekerjaan. 2. Menciptakan lowongan-lowongan yang dapat membuat karyawan muda lebih maju. 3. Memberikan jalan keluar terhormat kepada para karyawan yang tidak lagi memenuhi syarat. 4. Merangsang karyawan untuk membuat rencana pensiun sebelum mereka sudah sampai pada tanggal pensiunnya. 3. Dasar hukum pensiun pegawai. Adapun dasar-dasar hukum mengenai pensiun sebagai berikut. Don't even know my name to you. Ada pula jenis-jenis pensiun. Dilihat dari aspek persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun, maka pensiun pegawai dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada pensiun normal. Pensiun normal diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau BUP dan memiliki masa kerja pensiun minimal 10 tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 3 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, maka BUP seorang PNS ialah 56 tahun. Namun untuk PNS yang memangku jabatan tertentu, maka BUP-nya dapat diperpanjang. Misalnya untuk jabatan guru sampai dengan 60 tahun, guru besar sampai dengan 65 tahun. Kemudian ada pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat diberikan kepada pegawai yang belum mencapai BUP tetapi berhak mendapatkan hak pensiun. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan pensiun dipercepat diantara lain yaitu sebagai berikut. Syarat-syarat untuk mendapatkan pensiun dipercepat yaitu: pertama, PNS telah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal untuk pensiun setidaknya 20 tahun. Kedua, oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan atau tim penguji kesehatan PNS dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya atau dinas. Ketiga, bagi PNS yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani. Yang terakhir, PNS yang mengalami penyederhanaan organisasi dan telah selesai menjalankan kewajiban negara. Jenis pensiun yang ketiga, PNS pensiun karena meninggal dunia, baik pensiun janda atau duda. Apabila seorang PNS meninggal dunia, maka istri atau istri-istri dari PNS pria ataupun suami dari PNS wanita berhak menerima pensiun janda atau duda. Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah 36% dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun, maka besarnya 36% dari dasar pensiun dimaksud tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku. Itu besarnya jumlah
Alasannya jumlah pensiun janda atau duda adalah 36% dari besaran pensiun dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila terdapat lebih dari seseorang yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% dari besar pensiun bagi rata antara istri-istri itu. Besarnya pensiun janda atau duda tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami atau istri. 1. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya apabila terdapat satu golongan anak yang seayah atau seibu. 2. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak seayah atau seibu. 3. Pensiun duda diberikan kepada anak. Kita minta perwakilan satu orang dari masing-masing kelompok. Gimana kalau kamu siapa? Dipilihin aja, aku sama dia udah sendiri. Aku senang. Bagi bila sama aja deh. Satu lagi. Kan sebentar. Tujuh lagi mana? Kita 7. Kamu apa? Jadi 6 kelompok. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Lisa. Ini. Oh iya ya. Rasanya tapi mainnya aja. Tapi udah gitu tuh. Tapi beda lagi. Ini mah fokus ya. Beda ya. Iya. Telinganya ada masih banyak yang kemarin. Gini, cukup tahu Ya, yang ada gini. Tinggal ada. Ya. Gini juga tahu. Tahunya itu apa? Kalau kamu berdua Iman. Nah, nanti Hasanah yang bacain kata-katanya. Kalau Hasanah ngomong harimau, kalian dimakan tangan tuh temennya. Orangnya gimana kayak gitu? Ya, menghindar ya. Dimakan. Yang 3. Ngawas dengerin ya. Dengerin ya. Hasanah ya. Enggak mau hari kayak itu Hasanah. Oh, awal beda. Pada suatu hari mau malam, Hari Min pergi ke rumah Hari. Mereka akan pergi ke hutan. Di hutan Hari Min berkata kepada Hari ada harimau. Bisa tangkap. Yuk. Sama bisa. Sini juga bisa. Jangan lagi ya. Ya. Beda. Ini ngambil kertas ini satu, ingat-ingat namanya apa? Satu kan? Ini mah apa Pak bacaannya mah sendiri? Enggak kebaca. Ini huruf apa? Y. Nama dia minyak. Nanti sebutin kan namanya salah kan. Ini Y atau 4? Mana? Oh, apa sih berarti? Kamu namanya siapa? Kamu ingat-ingat nama teman-temannya ya. Nah, eta wes sok sebutin dulu satu-satu dari Nanda. Sok mana? Bisa ya Repa.
Nikoba. Ya. Angon Angon domba. apa ini teh? Angon domba. Angon noka. Anok. Angon noka. Ya angon noka. Angon domba. Simakobu. Wong buy. Wondiwo. Soktor. Sok ingat-ingat dulu. Masih ada waktu. Simakoba. Aku kalah. Apa ini? Nggak bisa ingat. Nggak bisa ingat ini mah. Wondiwo. Dadah. Ingat dulu teman-teman kamu namanya siapa? Ada nama sendirinya lupa. Ini aja. Kamu Wondiwo. Murid baru Inspirasi dari mananya? Ya udah. Cuma kobu. Udah ayo. Soalnya dia Udah, hayu. Udah ya. Jadi caranya teh misalnya Salma nunjuk Aca. Biu harus tahu nama Bila nyebut jadi apa? Biu nyebut nama Bila nyebut nama Biu. Tapi nama yang tadi. Jadi gini sekarang ini sini ke Biu. Nah dari yang pinggir Biu ini kanan kirinya Biu harus nyebutin lawannya, nama lawannya. Ini Misalkan Dor. Nah kamu nyebutin nama ini, nyebutin nama ini. Karena aku yang ditunjuk. Berarti kalau misalkan kamu nunjuk aku nyebutin ini. Enggak, kamu diam Kamu nyebutin ini. Nanti kamu apa gimana? Yang ini ke sini. Berarti kalau aku ini tunjuk jongkok ya. Yang ditunjuk jongkok. Aku yang diam. Ini aku diam kamu ngomong. Kan aku nunjuk Biu nih. Nanti Biunya jongkok, kamu sebutin namanya si Wina. Nanti sebutin nama kamu. Oh, misalkan salah satunya dari lawannya nggak bisa jawab, itu gugur. Oh, oke. Ya udah ingat sama teman-temannya. Kamu ulang sekali lagi aja. Siapa namanya? Nikoba. Ayolah. Oh ya, ada musiknya. Pakai musik apa? Jempling soalnya. Lagu apa? Aku nggak punya lagu. Punya wow. Apa siapa yang ada musiknya? Atau nggak usah? Nggak usah. Besok. Mulai ya. Kira-kira tadi teh kalau kamu nunjuk ke si Bila yang ini ya. Kalau nunjuk ke dia, aku sama Rena. Kalau ke sini sama ini. Jangan. Terus keliling. Satu. Mereka kalah. Yeay. Udah, duduk ya. Dua sih. Nanti aku mau pusing. Iya. Aku kan cuma jadi Kelamun kayak kumaha. Pokoknya di pinggir-pinggir. Iya, Pak. Berarti kalau si Wihara itu kalian Dor. benar. Mana yang benar? Enggak ada yang benar. Oh, ya terus? Ya udah lagi. Dor. Satu. Ya. Ini pakai apa? Apa domba? Oke. Jangan tik, Pak.
Siapa? Bertiga. Mainin bisa lupa. Nah, bisa. Dua. Dua. Dadah. Kita berdua ngapain? Udah menang. Enggak pernah aja ya, soalnya banyak makanannya. Yeay. Tapi ini kosong. Ambil. Aduh. Jeli. Jadi Lego hebat. Udah ini udah. Ini angka berapa? Bismillah jadi Lego. Berapa? 4. Jadi Lego 4 Lego. 4 mana 4? Ini sama kan? Jeli kurang ada. Jeli. Udah. Jeli. Konsentrasi dimulai. Gimana? Si gimana di sini? Ya 1, 2, 3. Epic. Oke. Konsentrasi dimulai. Buat kesimpulan. Ini kesimpulan. Ini jadi perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Talana Keisha. Kelompok 5 akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Yang menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10 tentang pokok-pokok kepegawaian disebut bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balasan jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat pensiun. Kewajiban moral, loyalitas, kompetensi pasar tenaga kerja memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, adapun tujuan penyelenggaraan program dana pensiun perusahaan atau pemberi kerja, peserta atau karyawan dan lembaga pensiun. Kemudian ada beberapa dasar hukum pegawai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan PP Nomor 7 Tahun 1977. Yang kelima, ada jenis-jenis pensiun pegawai: pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun PNS karena meninggal dunia atau pensiun janda atau duda. Yang keenam, ada pihak yang berhak menerima pensiun, yaitu pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Yang ini. Pajalan kayak gimana? Itu yang biru tuh. grafik. Lanjut ke siapa? Nah, Nada dulu ya. Kita baca. Kesimpulan dari pensiun pegawai bahwa pensiun adalah suatu kondisi di mana seorang telah tidak bekerja lagi. Ada tujuan dan manfaat pensiun. Tujuannya ada 3: perusahaan atau pemberi kerja, kedua peserta atau karyawan, dan ketiga lembaga pengelola dana pensiun. Dan manfaat pensiun salah satunya dikelola tanpa adanya komplikasi untuk membuktikan bahwa karyawan yang telah lanjut usia sudah tidak lagi memenuhi syarat pekerjaan. Dan jenis-jenis pensiun ada 3, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun PNS karena meninggal dunia, janda atau duda.
Pihak yang menerima pensiun, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Lima belas. Dikit lagi. 16. Oh, 15. Siapa aja lah. 15? Ya. Ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelompok 3 akan menyimpulkan materi yang disampaikan dari kelompok 7, yaitu tentang pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap PNS atas abdinya kepada negara. Program pensiun menciptakan lowongan bagi karyawan muda, memberi jalan keluar terhormat, dan membuat pegawai memiliki rencana pensiun. Lalu jenisnya ada pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun karena meninggal. Pihak yang berhak menerimanya adalah janda dan duda, anak, serta orang tuanya. Terima kasih. Sebelah. Mau gimana? Hai. Perkenalkan, nama saya Nasa dari kelompok 7. Hayamun. Di sini saya mau menyimpulkan tentang pensiun pegawai. Kesimpulan dari pensiun pegawai adalah proses di mana seorang pekerja atau pegawai secara resmi mengakhiri kegiatan kerjanya dari suatu organisasi atau lembaga setelah mencapai batas usia pensiun atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Pensiun seringkali berarti bahwa pegawai tersebut akan menerima manfaat atau tunjangan pensiun yang dapat berupa uang tunai atau bentuk manfaat lainnya sebagai pengganti upaya kerja mereka selama masa kerja. Pensiun juga menandai awal dari masa pensiun di mana pegawai dapat menikmati waktu luang dan mengejar aktivitas atau minat pribadi mereka. Terima kasih. Cuma Ya Allah, semoga dapat tuti, amin. Mogi. Cinta. Ada. 16 cepat ini dak? Iya. Sus. Terima kasih. Enak. Tenang aja. Kayaknya itu nggak ada di luar. Ada ya. Kelompok 3 ya kak. Lagi kelompok yang belum. Kailan. Itu si Kailan. Kayaknya keren dijual. Perkenalkan, nama saya Kailan akan mengumpulkan materi dari kelompok 7. Pensiun merupakan kondisi seseorang tidak bekerja lagi sebagai pegawai dengan mendapatkan penghasilan yang teratur. Tujuan pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bertahun-tahun bekerja. Jenis pensiun ada 3, pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun meninggal dunia, atau pensiun janda atau duda. Terima kasih. Sosis. Kelompok terakhir.
Bapak-Bapak, Ibu serta sekalian. Pensiun pegawai adalah pegawai yang telah mencapai batas usia atau kondisi tertentu dapat mengajukan atau diajukan untuk perhentian kerja. Ada pula manfaat pensiun, yaitu menciptakan lowongan-lowongan yang dapat membuat karyawan muda maju untuk mempermudah perencanaan sumber daya alam manusia karena jadwal pensiun yang telah diketahui. Sosis kan? Ini. Udah, waktunya udah habis. Tapi hadiahnya Yuki. Boleh. Ya Yuki. Gak mau ah. Mau berapa nih? Mau berapa? Apanya? Syarat anak PNS atau penerima PNS meninggal dunia. Syarat-syarat anak PNS atau penerima PNS yang meninggal dunia. Orang tuanya nggak ada, dua-duanya. Syarat-syarat anak PNS atau penerima PNS meninggal dunia dihitung. Ini turun. Satu, dua, tiga. Aku. Satu, tiga, dua, belum. Tiga. Tuh aku. Berusia kurang dari 45 tahun. Nanti tweet lagi. Satu, berusia kurang dari 25 tahun. Kedua, tidak mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga, belum menikah atau belum pernah menikah. Masih aku jalan-jalan di sini. Abil sama kelompoknya Nanda sip dulu. Tapi harus nerima pertanyaan apa aja. Jawab. Berapa? 13. Undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian yang undang-undang nomor Undang-undang nomor 8 tahun 1974. Ya. Yes. Nih bukan 13 12 ini mah. Jangan ditulis kayak apa ini? 8. Cancel. Mau bebas sini. Udah ya. Habis.